Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Takagi dan kawan-kawan kembali ke dalam dungeon dengan penuh semangat. Namun ada yang aneh dengan Hikari. Tiba-tiba Hikari menjadi orang yang paling bersemangat. Bahkan berkata bahwa ia ingin menjadi pahlawan yang tidak mau melewatkan kebahagiaan ini. Lalu ketika selesai bertempur melawan monster baru, tiba-tiba Hikari jatuh pingsan sambil mengeluarkan darah. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Har 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 harau harau harau. Singkat cerita, kini Hikari telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun hingga saat ini Hikari belum kunjung siuman. Miku yang merupakan sahabat sejati tidak mau meninggalkan Hikari sendirian. Bahkan tidak mau pulang meski disarankan untuk pulang oleh Airi. Lantas untuk menenangkan Miku, Takagi berkata bahwa Hikari akan sembuh dengan potion. Bukannya tenang, justru hal tersebut membuat Miku marah karena potion tidaklah cukup. Perlu kalian tahu, hanya Miku yang tahu penyakit yang diderita Hikari, dan dia tidak mau memberitahukan penyakit Hikari pada yang lainnya. Tak lama kedua orang tua Hikari datang menghampiri dengan penuh kekhawatiran. Sontaklah Miku langsung meminta maaf pada mereka. Ayah Hikari bilang bahwa Miku tidak perlu meminta maaf. Yang ada sang ayah merasa bersyukur Hikari memiliki teman-teman yang sangat baik. Namun entah kenapa tiba-tiba Miku teringat senyuman Hikari dan ia tidak sanggup menahan kesedihannya. Karena khawatir takutnya Miku kenapa-kenapa, Airi dan Takagi langsung mengejar Miku. Di sebuah taman, Miku termenung sendirian. Lalu ketika Takagi dan Airi datang, Miku pun bercerita awal mula ia bertemu dengan Hikari. Ternyata Miku di sini merupakan sang juara pemain kartu. Suatu hari ada pemuda yang menantang, namun berkali-kali dia kalah melawan Miku. Dan dengan polosnya si pemuda itu marah-marah karena Miku bertindak curang, memiliki dek kartu yang mahal-mahal. Miku di sini hanya nyerengeh karena sebagus apapun kartunya tetap saja akan kalah jika tidak tahu karakter kartu dan strategi permainan. Setelah itu datanglah Hikari menantang Miku dengan penuh senyuman. Bukan hanya itu, dek kartu yang dia miliki sangat mirip dengan milik Miku. Miku menyimpulkan bahwa Hikari adalah sesama anak orang kaya, jadinya ia mampu membeli kartu mahal seperti yang dimiliki Miku. Namun permainan tetaplah permainan, yang dimana Miku tetap menang secara mutlak. Lantas Miku memberi saran, meski dek kartu milik Hikari meniru dek kartu milik Miku, tetap saja akan kalah jika tidak tahu karakteristik kartu dan strategi dalam bermain. Hikari pun akhirnya jujur bahwa dia sangat ngefans sama Miku, makanya Hikari meniru Miku. Alhasil pertemanan mereka makin akrab karena Miku memberikan saran dek kartu yang tepat untuk Hikari. Pertemanan mereka pun semakin akrab dan semakin lekat, selalu berdua kemanapun mereka pergi. Hingga suatu hari ada sebuah turnamen pertandingan kartu. Mereka berdua mengikuti turnamen tersebut menjadi sepasang pemain dan berhasil menjuarai turnamen tersebut. Namun tiba-tiba Hikari jatuh pingsan, dan semenjak itulah Miku tahu penyakit Hikari yang dideritanya, bahkan divonis tidak akan bisa hidup lebih lama. Dan saat ini Miku merasa berat tidak mau menceritakan penyakit apa yang diderita Hikari. Tak lama ayah Hikari datang dan langsung menjelaskan pada Airi dan Takagi mengenai penyakit Hikari. Sayangnya kita tidak diberitahu. Namun yang pasti Hikari tidak bisa hidup lebih lama lagi karena seluruh organ tubuhnya perlahan mulai rusak. Airi di sini jelas terheran karena Hikari selama ini selalu tersenyum, bahkan selalu terlihat energik penuh semangat. Lantas Miku pun menjelaskan bahwa hal tersebut berkat obat yang dikonsumsinya, namun itu percuma karena sifatnya hanya sementara. Dan di sini Miku keceplosan berkata mengenai soal dungeon. Jelaslah ayah Hikari sangat terkejut karena selama ini Hikari cuma bilang main di taman bersama teman-teman. Namun beliau tidak marah sama sekali. Justru hal tersebut membuatnya senang karena Hikari nampak bahagia atas keinginannya sendiri. Lantas Miku pun bercerita alasan kenapa Miku dan Hikari masuk ke dalam dungeon. Ternyata dulu Miku pernah browsing di Google, yang dimana di dalam dungeon terdapat item langka berupa eliksir yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Sebenarnya Miku berusaha menyembunyikan perihal tersebut pada Hikari, dan ia akan masuk ke dalam dungeon sendirian. Namun karena terlanjur ketahuan dan Hikari sangat memaksa, yang akhirnya mereka berdua berencana akan menjelajah dungeon untuk mencari eliksir bersama-sama.
Perlu kita ingat, sebenarnya Hikari memiliki tujuan yang sangat mulia. Dia tahu di dunia ini banyak orang-orang yang sakit tidak sembuh, berharap bisa sembuh dan mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, Hikari ingin menjadi sosok pahlawan yang bisa menyelamatkan orang-orang sakit sepertinya. Dan dia juga ingin sembuh itu karena kebahagiaan yang didapat bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang sekitarnya pun akan ikut bahagia. Sayangnya, saat ini Hikari malah makin parah. Dan Miku di sini sangat ketakutan, takutnya dia tidak kunjung menemukan eliksir dan Miku tidak mau meninggalkan Hikari sendirian. Mendengar hal tersebut, ayah Hikari sangat senang karena putrinya dikelilingi oleh orang-orang baik. Lantas ketika Miku berkata bahwa ia itu cuma bisa melakukan apa yang bisa ia lakukan, Takagi jadi teringat perkataan tersebut dari seseorang. Namun Takagi tidak ingat siapa orangnya. Lantas Miku meminta maaf pada Takagi dan Airi karena selama ini ia tidak bercerita apapun mengenai penyakit Hikari. Jelas Airi di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang ada Airi jadi tambah semangat akan menjelajah dungeon untuk mencari eliksir. Bahkan Takagi pun akan ikut serta. Meski eliksir hanya sekedar rumor saja, Takagi yakin akan membuktikannya. Melihat semangat para anak-anak muda demi putrinya, jelas ayah Hikari sangat terharu dengan kebaikan dan kepedulian mereka semua. Singkat cerita, esok harinya Takagi dan kawan-kawan mulai menjelajah lantai 10, yang ternyata medannya itu seperti di padang pasir. Bahkan monsternya pun berupa unta. Ya, meski monster tersebut terlihat kuat, namun karena semangat mereka yang sangat berkobar, monster unta dibantai dengan mudah. Namun sayangnya dari para monster yang mereka kalahkan, tidak ada satupun monster yang menjatuhkan item eliksir. Di sini Luce agak heran kenapa bisa Hikari mengidap penyakit separah itu, bahkan tidak bisa disembuhkan. Sedangkan Seal hanya bisa berdoa semoga kita bisa mendapatkan eliksir secepatnya. Nah, perlu kita ketahui, kejadian-kejadian misteri di dalam dungeon ini masih belum ada yang bisa mengungkapnya, seperti halnya di lantai ini yang terdapat gurun. Bahkan situasinya pun sama persis dengan gurun beneran alias gerah dan panas. Tiba-tiba para bocil merasakan ada sosok monster yang ternyata ada di bawah kaki mereka berupa monster cacing. Jelas di sini Luce sangat geram ingin segera menyerang karena berani-beraninya melilit Takagi. Akan tetapi Luce nggak bisa menyerang karena jika begitu Takagi akan ikut terbakar. Sontaklah Miku menciptakan sihir ilusi hingga membuat cacing tersebut oleng. Di saat itulah Belia langsung mencincang cacing tersebut. Jelaslah Luce marah dan sangat bete gitu ya karena dia tidak kebagian aksi. Waduh, sabar Luce, sabar. Nah, setelah itu Takagi dan kawan-kawan kembali menjenguk Hikari yang sudah siuman. Mendengar keseruan cerita di dalam dungeon, Hikari sangat ingin melihat wajah Takagi yang sedang dililit cacing. Ya, intinya mah ya mereka itu sengaja agar membuat Hikari bahagia dan kembali bersemangat supaya cepat sembuh. Seperti yang kita lihat ketika berada di kantin, Miku tidak bisa menahan kesedihannya melihat Hikari yang selalu tersenyum meski dalam keadaan seperti itu. Setelah datang jemputan, Airi dan Miku pun pamit pulang. Tapi sebelum pergi, Airi berkata bahwa ia ingin menjadi pahlawan melindungi Hikari. Dan lagi-lagi Takagi mendengar perkataan yang sama. Cuman itu yang bisa aku lakukan. Ketika berjalan pulang, Takagi ditelepon oleh Katsuragi. Katsuragi di sini menanyakan keadaan Hikari. Tapi tiba-tiba Takagi jadi teringat masa kecil Katsuragi yang sedang merengek pada ayahnya karena ayahnya selalu berbohong tidak akan pergi ke dungeon lagi. Di situ sang ayah berkata bahwa beliau itu tidak bisa mengabaikan untuk mengungkap misteri dungeon karena tidak ada orang lain selain beliau. Maka dari itu, cuman itulah yang bisa beliau lakukan. Disitulah Takagi mengingat kembali perkataan tersebut dan langsung menutup telepon dari Katsuragi dan langsung kembali menjelajah dungeon. Ketika di dalam dungeon, Takagi bertemu monster baru berupa unur-unur raksasa. Dan berkat semangatnya itu yang berkobar, kali ini Takagi tidak merasakan takut sedikit pun. Singkat cerita, setelah mengalahkan monster unur-unur, Takagi kembali pulang dengan wajah yang murung karena tidak kunjung mendapatkan eliksir. Dan Katsuragi memperhatikan Takagi dari jendela. Bang, kok singkat cerita sih bang? Mana adegan melawan monster unur-unur bang? Ya nggak tahu, dari animenya disingkat gitu bro. Lah bang, gak seru lah bang. Ya mau bagaimana lagi, mungkin monsternya itu masih kroco. Ya udah lanjut. Nah, ketika Takagi mandi, di balik pintu sang ibu mengingatkan Takagi untuk menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini Takagi sering pulang malam.
Esok harinya ketika di sekolah, Takagi datang terlambat alias kesiangan. Ternyata kejadian ini sering terjadi semenjak Takagi mencari eliksir di dalam dungeon. Lalu ketika di jam istirahat, kedua CS Takagi mengajak Katsuragi untuk menjenguk Hikari bersama-sama. Sayangnya Katsuragi tidak bisa pergi dan ia hanya menitipkan pesan bahkan bingkisan untuk Hikari. Sepulang sekolah, Takagi dan kedua CS-nya pergi ke taman tempat dungeon berada. Namun tujuan mereka berbeda, yang dimana Takagi akan pergi menjelajah dungeon sedangkan kedua biji akan menjenguk Hikari. Takagi di sini tidak bisa menjenguknya karena ia akan mencari eliksir. Ya, sebenarnya kedua biji ingin membantu mencari eliksir demi Hikari, namun apalah daya, mereka hanyalah keroco yang tidak mungkin memasuki dungeon lantai dalam. Maka dari itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menemani Hikari, menghiburnya dengan bermain kartu. Ternyata Hikari di sini sangat jago bermain game apapun karena berkali-kali kedua biji kalah main dengan Hikari. Lantas kedua biji pun mengajak main game Mobile Legends dan mereka sangat pede bisa gendong Hikari. Tapi nyatanya Hikari sudah mencapai immortal sedangkan para kedua biji masih di epic abadi. Waduh. Bang, perasaan gak ada cerita itu, Bang. Ada bro, pokoknya intinya sama Wela. Ngawur lu, Bang. Iya, lanjut. Nah, di sini Hikari meminta kedua biji untuk menyampaikan terima kasihnya atas bingkisan dari Katsuragi. Namun Hikari merasa kesepian karena Katsuragi belum pernah sekalipun menjenguk datang ke sini. Para kedua biji jelas nggak bisa jelasin karena seperti yang kita ketahui, Katsuragi enggan mendatangi tempat ini alias taman yang berdekatan dengan dungeon. Tiba-tiba Hikari membahas soal Katsuragi yang mirip dengan Kapten Katsuragi yang merupakan ketua pasukan pertama eksplorasi dungeon yang bahkan dikenal sebagai pahlawan. Sontaklah kedua biji keceplosan dan akhirnya mereka jujur bahwa Kapten Katsuragi merupakan ayah Katsuragi. Disinilah Hikari baru memahami karena menurut berita ayah Katsuragi telah menghilang setelah mencapai lantai 41. Makanya Katsuragi enggan mendatangi dungeon dan sekitarannya. Mengetahui hal tersebut, Hikari jadi terpicu ingin kembali menjelajah dungeon hingga ke lantai paling dalam agar bisa menemukan ayah Katsuragi, dan setelah itu Hikari berharap bisa menjelajah bersama-sama dengan Katsuragi. Intinya Hikari di sini jadi semakin semangat untuk sembuh agar bisa kembali menjelajah dungeon. Sementara itu Takagi dan kawan-kawan tengah sibuk melawan sosok monster yang sangat kuat di lantai 11. Berkat nyanyian bab dari Seal, mereka mampu memberikan perlawanan. Namun sayang damage yang diberikan masihlah kurang kuat. Dan bahayanya monster tersebut cukup cerdas mengincar Seal yang merupakan si pemberi bab. Beruntungnya sihir ilusi dari Miku berhasil membuat si monster kebingungan. Dan di saat itulah Airi menyerang punggung si monster, disusul dengan serangan Takagi tepat di bawah perut si monster. Ya, sungguh edannya kini Takagi berhasil mengalahkan monster yang lebih kuat tanpa kesulitan. Dan beruntungnya mereka mendapatkan banyak ESP hingga naik level. Namun sayang mereka tidak kunjung mendapatkan eliksir. Tiba-tiba Lucy marah-marah karena dirinya masih tidak naik level. Dan Belia yang mencoba menghiburnya malah kena semprot. Duh, ini si Lucy kenapa ya? Ya, meski masih belum mendapatkan eliksir, mereka masih tetap semangat dan akan menuju lantai paling dalam di penjelajahan selanjutnya. Saking semangatnya, Takagi jadi lupa ngasih makan Seal dan Lucy. Langsung dikasih makanlah itu mereka. Ketika kembali, si resepsionis mengabarkan bahwa penghasilan Takagi semakin meningkat sebesar 4.590.000 yen. Wadaw! Dan sungguh baik hatinya Takagi. Takagi akan membagi 4 bersama Hikari, karena Hikari merupakan bagian dari party ini meski tidak hadir. Ketika akan pulang, mereka berbincang soal rencana penjelajahan selanjutnya. Airi dan Miku tidak bisa ikut tiap hari untuk menjelajah karena ada kesibukan sekolah. Lalu ketika melihat keadaan Takagi yang agak pucat, Miku dan Airi mengingatkan pada Takagi untuk jangan lupa istirahat. Malam harinya ketika di rumah, Takagi sibuk nonton sinetron pahlawan dungeon. Di film itu menceritakan betapa sulitnya mencari item langka. Namun mereka tidak menyerah karena semakin sulit item langka ditemukan, maka petualangan akan menjadi semakin menarik. Dan semakin dalam dungeon yang dijelajahi, maka semakin besar kemungkinan akan mendapatkan item langka. Disitulah Takagi mulai menyadari bahwa dia harus menjelajah ke lantai lebih dalam lagi. Lantas Takagi mulai mempelajari medan lantai yang ada di lantai 12. Alhasil karena bergadang semalaman, Takagi malah turu di sekolah dan menjadi bahan tertawaan. Waduh. Lalu ketika pulang sekolah, karena Takagi terlihat terburu-buru, kedua CS-nya itu bahkan Katsuragi meminta Takagi untuk beristirahat dan healing sejenak, jangan terlalu memaksakan diri gitu ya. Ya, di sini Takagi tahu bahwa mereka itu mengkhawatirkan dirinya, terutama Katsuragi. Namun apalah daya, Takagi masih ada pekerjaan penting yang harus ia lakukan. 光さんのためだってのはわかるけど
Nah, setibanya di dalam dungeon, lebih tepatnya di lantai 12, Takagi agak ragu karena kali ini dia menjelajah tanpa Miku dan Airi. Dan gawatnya, Takagi agak oleng karena kurangnya istirahat. Seal dan para bocil lainnya pun mengingatkan Takagi untuk berhenti dan beristirahat saja. Namun Takagi tetap kekeh akan menjelajah hari ini dengan alasan hanya sekedar memantau saja keadaan lantai 12. Alhasil mereka tetap lanjut memasuki lantai 12. Di sini Takagi sudah tahu bahwa lantai 12 ini memiliki medan es yang sangat dingin, sesuai di dalam panduan buku yang ia baca semalam. Dan Takagi lupa mempersiapkan peralatan yang cocok di medan ini. Anehnya, tempat ini sangat sepi, tidak ada satupun monster yang muncul. Dan situasi ini malah nampak terasa semakin menakutkan. Karena merasa tidak aman gitu ya, mereka berencana akan keluar dari dungeon. Tapi tiba-tiba para bocil merasakan ada sesuatu yang datang. Lalu tak lama kemudian muncul kelelawar dengan jumlah yang sangat banyak. Namun itu bukanlah ancaman, karena ancaman yang sebenarnya berupa monster bagong yang sedang mengamuk dengan jumlah yang sangat banyak. Dan mereka menyebut situasi ini sebagai stampede. Sontaklah Seal menciptakan pelindung dan lari sekuat tenaga. Namun karena tidak mungkin bisa lari, lagi-lagi Takagi dan kawan-kawan terpaksa harus melawan. Beruntungnya kali ini Seal dan Luce telah naik level, bahkan mendapatkan skill baru. Namun gawatnya, tiba-tiba Takagi mulai oleng terpeleset akibat kurangnya istirahat. Alhasil, Takagi terkena tubrukan bertubi-tubi hingga membuat HP-nya sekarat. Lantas, Belia berusaha menolong Takagi yang jatuh pingsan, lalu menggendongnya. Sementara Seal dan Luce memakan banyak batu inti monster sebagai pengganti mana. Karena mereka ingin mencoba skill baru yang sangat edan. Ya, beruntungnya skill kedua Chiwi mampu membantai semua kawanan monster. Namun sayangnya Takagi hingga saat ini tidak kunjung sadarkan diri meski sudah diobati dengan Dark Cure dari Belia. Lah ini, si Luce malah menampar Takagi berkali-kali supaya sadar, waduh. Sedangkan Seal sangat bijak bro, memberikan potion pada Takagi. Dan karena Takagi itu tidak bisa meminumnya, Seal meminumkannya dari mulut ke mulut, waduh. Sontaklah Luce juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Tapi mereka malah berebutan cium Takagi, aduh. Loh ini genting loh, kok malah jadi komedi sih? Tapi beruntungnya Takagi akhirnya tersadar. Namun setelah itu ia pingsan kembali, waduh. Singkat cerita, kini Takagi sudah berada di ruang perawatan. Miku dan Airi yang melihatnya begitu khawatir dengan keadaan Takagi. Dan parahnya, di sini Takagi nampak trauma yang sangat berat karena mengalami tragedi stampede di dalam dungeon. Lalu ketika diantar pulang, Takagi bertindak aneh, ingin pulang sendirian sambil bergumam meminta maaf berulang kali pada Hikari. Oi, Gomen, Hikari. Ya segitu dulu bro ceritanya. Duh kok nanggung banget ya ceritanya, apalagi minggu depan episode terakhir loh. Gimana ya, kayaknya untuk anime ini kurang loh kalau cuman 12 episode gitu. Ya moga aja ya di episode 12 nanti nggak nanggung ya bro. Setidaknya gitu ya, ini mas setidaknya sudah dapat elixir lah gitu ya. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Har, rau.